Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tutorial terkait dengan penginputan pengembalian sisa UP tahun anggaran 2024 melalui atau menggunakan aplikasi SCPD RI Penatausahaan. Sebelum kita melakukan penginputan, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, bahwa ada beberapa tahapan yang harus kita selesaikan sebelum melakukan penyetoran pengumpulan ke Kasda. Jadi yang pertama, sebaiknya jika ada sisa kas uang tunai di bendahara pengeluaran, itu sebaiknya disetor ke rekening giro masing-masing. Tujuannya supaya tergabung menjadi sisa kas bank. Karena proses penginputan di SCPD itu hanya bisa dilakukan satu kali. Jadi sebaiknya juga STS-nya menjadi satu. Termasuk juga di bendahara pengeluaran pembantu, jika pada OPD tersebut ada bendahara pengeluaran pembantu, sama kasusnya jika ada uang tunai di bendahara pengeluaran pembantu, itu sebaiknya disetor ke rekening gironya. Kemudian setelah tergabung menjadi sisa kasban, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pelimpahan dari BPP ke BP, karena yang berhak melakukan penyetoran ke Kasda itu adalah bendahara pengeluaran, bukan bendahara pengeluaran pembantu. Jadi jika uang itu sudah tergabung menjadi sisa kasban, maka bendahara pengeluaran pembantu melakukan penyetoran UP ke Kasda. Kemudian selanjutnya dilakukan penginputan ke SCPD, dan untuk tahapan penginputan di SCPD nanti kita akan coba langsung praktekkan ke aplikasi. Jadi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, uang tunai disetor dulu ke giro supaya tergabung menjadi sisa kasban. Kemudian untuk BPP sama halnya, BPP melakukan penyetoran ke rekening giro masing-masing ketika ada sisa kas tunai. Setelah tergabung, kemudian BPP melakukan pelimpahan dari BPP ke BP. Nanti setelah tergabung, maka BP melakukan penyetoran pengembalian ke Kasda. Oke, kita langsung ke aplikasi. Jadi silahkan login menggunakan akun bendahara pengeluaran. Saya akan coba sampel dinas perpustakaan. Selanjutnya silahkan klik pengeluaran. Kemudian ini ada dua pilihan. Kalau pengembalian belanja, ini adalah pengembalian karena kelebihan bayar atau karena hal-hal yang lainnya. Tetapi pada kesempatan ini kita akan masuk ke menu STS untuk melakukan pengembalian sisa UP. Silakan klik STS, kemudian pilih PGU, kemudian tambah, pilih tanggal, sesuaikan tanggal pengembalian STS-nya waktu penyetoran di Kasda. Buktinya itu seperti ini, yang sudah divalidasi oleh Kasda. Ini pada tanggal 23 bulan 12. Berarti tanggal 23 bulan 12. Kemudian jangan lupa uraiannya. Jadi uraiannya itu adalah penyetoran pengembalian sisa uang persediaan tahun anggaran 2024 pada OPD terkait. Kemudian untuk nilainya ini tidak bisa dirubah, otomatis sesuai dengan sisa kas yang ada di BKU. Jadi aturannya di sini, sebelum melakukan penginputan pengembalian sisa UP, sebaiknya OPD terlebih dahulu menyelesaikan penginputan mulai dari NPD-nya, TBP sampai dengan pengesahan LPJ. Setelah data-data BKU, SPJ, dan LRA dianggap sudah oke, baru dilakukan pengembalian atau penginputan STS pengembalian UP di SCPD. Ingat catatannya, ketika STS ini sudah dilakukan penginputan di SCPD, maka seluruh transaksi baik NPD, TBP maupun hal-hal lainnya yang terkait dengan UP, GU itu tidak bisa lagi kita melakukan edit atau menghapus. Jadi untuk pengembalian STS ini penginputannya di SCPD paling terakhir. Seperti itu. Jadi kembali bahwa untuk nilai di sini dia otomatis. Sebenarnya dalam ini 8 juta ada uang tunai dan ada uang ban by SCPD.
Setelah dianggap semua sudah oke, mulai dari tanggal, kemudian nilai, kemudian uraian, silakan lakukan konfirmasi. Dan untuk informasi terakhir ini, ada beberapa kasus yang terjadi ketika STS ini sudah diinput, sebaiknya jangan dihapus karena beberapa kasus itu di OPD kami ada yang sudah input STS pengumpulan IP kemudian dihapus, setelah diinput ulang kembali nilainya menjadi terduplikat. Jadi sebelum melakukan penginputan di cross check baik-baik, baik itu dari tanggal, nilai maupun dengan uraian penginputannya. Nah, ini adalah tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua itu, jadi tadi pembuatan STS oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya validasi STS UP oleh PA. Jadi langkah selanjutnya silakan login menggunakan akun PA, kemudian kembali masuk ke menu pengeluaran, kemudian menu STS PGU, kemudian lakukan validasi. Jadi mungkin sebelum divalidasi bisa juga kita cetak-cetak dulu seperti ini STS-nya. Setelah kalau dianggap sudah oke, silakan lakukan klik aksi kemudian lakukan validasi. Tanggal sama tanggal 23 Desember, kemudian validasi sekarang. Setelah itu silakan logout di akun PA, kemudian kita akan coba login ke akun BUD. Sekarang kita sudah login menggunakan akun BUD, sama silakan pilih pengeluaran, kemudian masuk ke menu STS, kemudian PGU. Di sini nanti akan muncul data-data yang belum divalidasi, yang belum disahkan. Jadi untuk belum validasi ini tidak muncul karena mungkin belum ada OPD yang menginput. Kita klik yang sudah validasi. Nah, ini muncul dari OPD Dinas Perpustakaan, kemudian tanggal inputan. Tentunya ini sebelum dilakukan validasi oleh Kasda, sebaiknya Kasda melakukan cross check data-data apakah inputannya OPD sudah sesuai dengan uang yang masuk di Kasda. Setelah itu silahkan diklik aksi, kemudian lakukan pengesahan. Tanggal pengesahan sesuai dengan tanggal penyetoran uang masuk ke Kasda. Kemudian sahkan sekarang. Jadi ini pengesahan sudah ada dua. Ini sudah ada 2 OPD melakukan penyetoran pengembalian sisa UP. Oke, mungkin seperti itu untuk tahapan pengembalian sisa UP. Selanjutnya mungkin silahkan dicetak BKU-nya, baik itu di sisi OPD maupun di Kasda juga bisa melihatnya. Kita akan coba cross-check BKU-nya apakah sisa kasih BKU sudah nol. Nah, ini yang sampai sekarang ini masih bermasalah karena pada saat proses penginputan di SCPD untuk penyetoran pengembalian sisa UP itu tidak ada pilihan tunai dan non-tunai, bahkan tidak ada pilihan pada saat proses penginputan apakah nilainya bisa diedit. Itu tidak ada. Jadi tadi seperti kita praktekkan bahwa untuk proses penginputan SUP itu otomatis kita hanya memasukkan tanggal dan uraian. Dan ini mungkin kami akan coba laporkan kembali ke tim SCPD. Seharusnya nilai ini 0. Jadi secara total ini sisa kas sudah 0. Cuma pembagiannya antara tunai dan ban ini masih ada plus dan minusnya. Dianggapnya bahwa
pengembalian itu adalah pengembalian non tunai semua, padahal dalamnya itu ada tunai dan ada non tunai. Jadi mungkin cukup sekian untuk tutorial kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.